Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat sore Bapak dan seluruh peserta technical meeting sekalian. Senang sekali kita dapat berkumpul di ruangan ini, tentunya di Wisma Kebomas. Dan tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua karena telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Wakil Ketua HUT 50 tahun Petrokimia Gresik, Bapak Nanda Kiswanto. Yang terhormat Ketua Divisi Sport Weeks ada Bapak Samsur Rizal. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Ketua Panitia Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022 ada Bapak Lukman Wibisono. Dan juga nggak lupa teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik dan luar biasa. Nah, untuk mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat datang di Petrokimia Gresik. Kami adalah produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam produk pupuk dan non-pupuk. Sesuai dengan kebijakan manajemen, tata nilai perusahaan, kami selalu melakukan pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran, dan kejadian tidak diinginkan lainnya dengan memberikan penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, kontraktor, dan tamu perusahaan. Saat ini Anda berada di Wisma Kebomas Petrokimia Gresik. Selama di ruangan ini, Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tempat ini sudah kami lakukan pemeriksaan secara rutin dan aman untuk digunakan. Toilet berada di sisi utara dan sisi barat ruangan ini. Gedung ini telah dilengkapi dengan sarana penanggulangan keadaan darurat berupa 4 alat pemadam api ringan yang tersebar di ruangan ini, dapur, dan ruang makan. Tempat ini merupakan daerah dilarang merokok. Apabila terjadi keadaan darurat, harap tenang dan tidak perlu panik. Kemudian Anda dapat keluar melalui jalur evakuasi. Melalui pintu utama sisi utara atau pintu sisi barat ruangan ini. Selanjutnya Anda akan dipandu oleh petugas kami untuk menuju tempat berkumpul sementara atau assembly point yang berada di Joglo Koperasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Lokasi berada di sebelah selatan gedung ini. Sepanjang acara pelentur, Anda dilarang keluar dari bus atau mobil tanpa APD yang sesuai dan arahan dari petugas kami. Anda dilarang merokok, mengambil foto, dan mengaktifkan handphone tanpa seizin petugas kami. Selama berada di kawasan Petrokimia Gresik, Anda wajib mematuhi rambu-rambu dan peraturan K3 yang berlaku. Perlu kami tegaskan bahwa selama berada di Petrokimia Gresik, keselamatan Anda menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik. Baik, itulah tayangan safety briefing guna keamanan dan keselamatan kita bersama selama acara berlangsung. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Baik teman-teman sekalian, kita berkumpul sore hari ini karena kita akan mengikuti suatu acara yang sudah kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, yaitu Technical Meeting Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Nah, sebelum memasuki ke acara inti nih, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada sambutan dari Ketua Panitia Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Yang kedua ada sambutan dari Wakil Ketua HUT 50 tahun Petrokimia Gresik. Dan dilanjut dengan penyerahan jersey sebagai simbolis dari Wakil Ketua HUT 50 tahun Petrokimia Gresik. Dilanjut dengan pemaparan Peraturan Umum Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan dilanjut dengan tutorial input data ke web. Dilanjut dengan drawing, setelah itu ada door prize. Jadi buat teman-teman di sini mohon disimak dengan baik, diperhatikan apa yang telah disampaikan oleh pemateri nanti karena di akhir acara akan ada beberapa kuis dan ada hadiahnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke acaranya, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran technical meeting pada sore hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022 kepada Bapak Lukman Wibisono, dipersilakan. Cek tes. Baik, sebelum saya mulai sambutan dulu, saya minta tolong yang di belakang dua meja dari yang paling belakang bisa geser ke depan dulu ya, gitu. Karena ini acara technical meetingnya kita live gitu lewat YouTube PGFC TV, bisa di follow. Dan juga nanti kita live kan juga lewat Instagram Petro Futsal. Jadi supaya nanti tampilannya bagus, mohon kepada adik-adik atau bapak-bapak sekalian untuk bisa geser ke sisi depan dulu. Terima kasih. Baik, dihimbau untuk peserta yang di ujung-ujung sana silakan pindah ke sebelah kanan. Dua meja paling ujung bisa geser ke depan dulu. Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak David Mundovi selaku Ketua HUT ke-50 PT Petrokimia Gresik yang dalam kesempatan siang hari ini diwakili oleh Bapak Nanda Kiswanto selaku Wakil Ketua HUT ke-50 PT Petrokimia Gresik. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, MA, Sekolah Terpilih peserta PGFC 2022. Yang saya hormati rekan-rekan panitia PGFC 2022 serta bapak-bapak ataupun adik-adik perwakilan sekolah terpilih PGFC 2022 yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya kita sekalian bisa berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat di ruangan Wisma Kebomas PT Petrokimia Gresik. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Wisma Kebomas PT Petrokimia Gresik. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat atas terpilihnya
sekolah dari bapak-bapak ataupun adik-adik sekalian sebagai peserta PGFC 2022. Oke, perlu saya sampaikan bahwa PGFC ini lomba atau turnamen futsal tingkat SMA, SMK, MA sederajat yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Petrokimia Gresik yang kebetulan tahun ini yang ke-50. Yang tujuan utamanya adalah sebagai wadah pembinaan kepada calon atlet-atlet futsal masa depan. Boleh saya katakan bahwasanya Petrokimia Gresik Futsal Championship atau PGFC ini adalah turnamen futsal terbesar di Jawa Timur untuk saat ini. Tahun ini PGFC diikuti oleh 32 tim terpilih yang berasal dari Gresik, Lamongan, Babat, Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Sekolah yang terpilih ini melalui seleksi yang ketat dari panitia, melalui prestasi mereka yang diperoleh. Sedikit cerita mengenai PGFC ya. PGFC ini sudah berjalan mulai dari tahun 2014. Kita start di tahun 2014, kita baru menelurkan apa itu PGFC. Baru diikuti oleh 8 tim yang berasal dari Gresik dan juaranya saat itu adalah SMA 1 Manyar. Kemudian tahun 2015 kita scale up lagi diikuti oleh 16 tim area Gresik, juaranya juara bertahan SMA 1 Manyar. Nah, jago kandang ini SMA 1 Manyar kayaknya ya. Kemudian tahun 2016 kita adakan lagi dengan mengundang 24 tim selingkup Gresik Masian. Juaranya masih SMA 1 Manyar. Jadi ibaratnya ini kayak Real Madrid ya, juara 3 kali berturut-turut nih. Ini pialanya ini. Gitu. Kemudian tahun 2017 kita scale up lagi. Kita undang 32 tim dari Gresik, Lamongan, Babat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan competitiveness. Gitu. Kita tingkatkan dengan mengundang sekolah terbaik dari Lamongan dan Babat. Nah, saat itu juaranya masih dari kota Gresik. Dari SMA NU2 Gresik. Dan tahun 2022 ini kami hadir kembali. PGFC Reborn. Dan saya yakin salah satu yang hadir di sini akan menjadi juara PGFC 2022. PGFC 2022 nanti akan dilaksanakan di Sarana Olahraga Tridharma mulai tanggal 8 sampai 21 Agustus ya. Dengan total hadiah puluhan juta. Tidak hanya lomba futsal yang kita perlombakan, tapi ada juga best supporter, supporter favorit, supporter terviral, kemudian kita juga lombakan jurnalis teman-teman, kita juga lombakan fotografi, dan selain itu juga ada award untuk individu top score, best player, best coach, kemudian best goalkeeper dan lain sebagainya. Saya berharap dan berpesan bahwa junjung tinggi nilai-nilai sportivitas, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Karena saya meyakini nilai-nilai sportivitas ini lebih penting dan lebih utama daripada sekedar juara. Ini yang saya berpesan kepada adik-adik sekalian. Kalian masih muda, semangatnya bergelora sekali, saya paham karena saya juga pernah melalui fase berada di posisi teman-teman gitu ya. Tapi mungkin teman-teman belum sampai di level atau berada di fase kami ini. Kalau kami, saya meyakini sudah berada pada level pernah menjadi siswa, gitu. Semangatnya luar biasa sekali, di sumet titik gitu aja wis nyala, gitu. Itu gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian khusus nantinya ya.
kita buatkan event lomba SMA itu untuk mencari atlet-atlet futsal, bukan untuk mencari atlet-atlet gulat, gitu ya. Jadi tolong junjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Acara kita free, gitu. Jadi tidak dipungut biaya, bahkan kita berikan kaos tim kepada sekolah yang terpilih. Saya yakin semua elemen akan mendukung penuh agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, semoga PGFC ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Be ready and kicking beyond infinity. Demikian sambutan saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman Wibisono atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua HUT 50 tahun Petrokimia Gresik, Bapak Nanda Kiswanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Rijal, Pak Lukman, Mas Galih, dan seluruh panitia yang terlibat dalam Petrokimia Gresik Futsal Championship 2022. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh perwakilan SMA dan sederajat ya, karena ada MA juga kayaknya. Ada MA, ada SMA, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pendamping, mungkin juga ada pelatih, ada official yang mengantarkan dan mewakili sekolahnya untuk hadir di sini. Selamat datang di Petrokimia Gresik. Mungkin untuk yang ketiga kalinya, mungkin untuk yang keempat kalinya, teman-teman mengikuti technical meeting di Petrokimia Gresik dalam rangka kegiatan PGFC 2022. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih dari manajemen, dari direksi, dari jajaran kepanitiaan HUT di Petrokimia 50 Gresik. Tahun ini adalah tahun istimewa, maka enggak akan istimewa HUT-nya Petrokimia Gresik tanpa PGFC. Maka kami mencoba menghidupkan kembali PGFC. Kita minta bantuan Mas Lukman dan tim untuk menyelenggarakan PGFC 2022 dan mengundang 32 tim lagi. Tentu saja yang ingin ikut lebih dari 32. Sudah pasti, karena ini tidak pakai registrasi, tidak pakai tidak pakai mendaftar, tidak pakai apa gitu ya. Yang ingin ikut, bahkan yang kepingin bayar banyak. Kayaknya kok dilapori teman-teman tadi, ada yang protes kenapa sekolahnya tidak diundang lah, kenapa dan seterusnya ya, karena kami memang tetap punya keterbatasan. Kalau semuanya kondusif, kalau tahun ini berjalan dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan tahun depan kita perbesar lagi PGFC 2023. Direksi memberikan kepercayaan sangat penuh kepada panitia untuk bisa menyelenggarakan PGFC sama tertibnya, sama rapinya, sama sportifnya, dan berharap lebih dari 2017. Di 2017, 2015 ada insiden, kita harus ban salah satu sekolah. 2016 tidak ada insiden pada saat itu. 2016 ada insiden sedikit, dan kita putuskan sekolahnya di ban, tidak akan kita undang lagi dalam dua periode penyelenggaraan, dan seterusnya ya, kita bekerja sama. Nah, siang ini ya, kami dari sisi Petrokimia Gresik berharap kesadaran dari rekan-rekan, terutama yang pembina ya, ada pembina, ada coach, ada pendamping, ada official, kita kerjasama untuk menyelenggarakan futsal bareng-bareng. Saya nggak tahu di Gresik melalui Pemda atau melalui swasta ada yang menyelenggarakan futsal sebesar ini atau enggak, saya nggak tahu. Tapi menurut saya peran Petrokimia Gresik sudah cukup strategis untuk membuat kehidupan futsal di Gresik hidup lagi. Liga futsal Gresik masih berjalan?
Masih? Oh, setelah pandemi sudah libur ya. Kita kenal baik dengan Pak Munir. Pak Munir harus melakukan segala cara untuk menghidupkan Liga Futsal Gresik. Tapi kami memilih berkontribusi di lebih grassroots lagi ya, lebih pembinaan lagi melalui sekolah. Supaya nanti kalau teman-teman terpilih atau terpantau, teman-teman bisa bergabung di klub di Liga Futsal Gresik atau lebih tinggi. Nah, Petrokimia Gresik sejak 2014 tadi sudah disampaikan Mas Lukman, selalu mengimprove apa yang kita lakukan di PGFC tahun sebelumnya. Tahun 2022 ini, maka harus kita sepakati di awal, panitia melakukan yang terbaik, siswa dan ofisial juga melakukan yang terbaik. Kita jaga bareng-bareng PGFC, karena bagaimanapun kalau ini positif, maka kepercayaan dengan lebih besar bisa kesampaian untuk kita untuk menyelenggarakan PGFC yang lebih besar lagi di 2023. Ya tentu saja itu tidak bisa dicapai kalau dengan panitia saja. Dari sisi teman-teman, kami juga mohon bantuan. Tidak perlu lagi kami harus mengambil keputusan sampai memban sekolah karena aktivitas supporternya tidak terkendali begitu ya. Tentu saja ini paket lengkap, undangan kami ini undangan paket lengkap, kami mengundang teman-teman peserta, pemainnya, coachnya, supporternya untuk bisa hadir setiap pertandingan. Kita juga mengundang jurnalisnya, sampai fotografi yang suka fotografi bagi adik-adik yang di klub fotografi masing-masing sekolah kita juga undang untuk berpartisipasi. Artinya APLE nama kita sama-sama ini ya tergantung teman-teman juga, termasuk nama sekolahnya teman-teman juga. Itu kami memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk berlaga, berkembang bersama-sama, menghadapi atmosfer yang mungkin tidak ada di tempat lain ya, atmosfer bertanding dengan lebih dari 4.000 orang yang menyaksikan teman-teman bertanding. Itu adalah salah satu wahana berkembang secara mental teman-teman dari sisi kepelatihan, dari sisi permainan pemain. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk ditaklukkan. SMA Negeri Manyar, mana SMA Negeri Manyar? SMA Negeri Manyar, SMA Nu 2, terus saya harus nyebut siapa ini untuk juara 2022 ini. Oh, sudah ada yang berani angkat tangan nih. Ya, tak dongakna ya, lancar ya. Tapi harus melewati segini banyak sama kalau juara ini. Kami udah ini yang terbaik, tidak hanya juaranya tapi Mas Lukman tadi menyebutkan juga sportifnya. Nanti tetap ada tim paling tim fair play ya, tim fair play dan seluruh atribut yang berhubungan dengan kompetisi juga akan kita berikan apresiasi kepada teman-teman. Barangkali kami dalam menyelenggarakan nanti mungkin Petrokimia Gresik juga perlu masukan-masukan dari teman-teman untuk bisa membuat kompetisi ini makin berkualitas. Selamat datang juga untuk yang dari Sidoarjo, sudah ada dari Sidoarjo? Sudah datang? Sidoarjo sudah datang ya? Sudah ada datang. Kemudian yang dari Babat, terima kasih Pak sudah datang. Kita juga punya pabrik di Babat yang menyuplai air lebih dari 2000 meter kubik per jam ke Gresik lewat pipa air dari Babat ke Gresik. Dari Surabaya 1, 2. Dari Mojokerto sudah hadir? Sudah ya, Mojokerto sudah hadir. Ada yang dari luar Gresik yang belum tak sebut mana? Sidoarjo, Gresik, Lamongan. Mojokerto sudah. Lamongan sudah hadir. Sudah ya. Baik, yang dari luar Gresik kami juga mohon bantuan untuk tetap semangat menunjukkan kualitasnya ya,
eh, supaya kita semuanya bisa bareng-bareng merasakan bahwa kompetisi di Gresik melibatkan kabupaten-kabupaten lain ini meningkatkan kualitas kompetisi. Kami dari manajemen juga menyampaikan bahwa di HUT ke 50 tahun ini, karena ini HUT istimewa, panitia sudah menyediakan reward yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau pialanya kan piala si kuping besar ini sudah mampir di SMA Nuda lebih dari 3 tahun ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22 harus dikembalikan dulu sebentar, nanti kalau SMA Nuda mau ambil lagi ya harus juara lagi. Kalau Manyar sudah 3 kali, kalau SMA Nuda mau ambil ya akan fight dengan 31 tim yang lain. Jadi kami berharap kami bisa mendapatkan gambaran bahwa futsal Gresik layak untuk diperjuangkan untuk selalu ada setiap tahun. Tahun ini saya pegang voli Petrokimia Gresik. Tidak menutup kemungkinan kalau futsal menjanjikan bagi Petrokimia Gresik untuk dibina. Gimana kalau Petrokimia Gresik punya klub profesional untuk futsal dan ujung akar bawah pembinaannya adalah PGFC. Mestinya ini layak untuk diperjuangkan, tapi lagi-lagi kita butuh kepercayaan dari stakeholder. Nah, kepercayaan itu harus dijawab dengan kerjasama bareng-bareng. Tidak boleh ada hal-hal negatif yang bisa merusak kepercayaan untuk kita bisa bergerak bareng-bareng untuk itu. Ya, mohon nanti di TM kan kita sampaikan dengan sangat strict ya. Kita mungkin kompetisi paling strict yang melibatkan sekolah ya setelah DBL mungkin ya. Terutama interaksi penonton dengan lapangan. Kita sejak 2014 sangat strict untuk itu, jadi mohon bantuannya kalau mau bergabung di BGFC, maka mohon itu dikelola dengan baik di seluruh masing-masing sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kalau saya sih kepingin di tanggal 21 nanti di final kami ingin melihat juara baru di BGFC. Semoga itu terjadi, semoga kita sehat selalu, semoga lancar. Mas Lukman terima kasih, Mas Rijal terima kasih, dan semuanya terima kasih. Semoga ini semua bisa menjadikan BGFC makin besar, dan kami juga mohon doanya untuk Petrokimia Gresik di HUT 50 tahun ini kita melibatkan semuanya demi mendapatkan doa agar Petrokimia Gresik bisa berjalan dengan lancar, tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui pertanian, bukan hanya pertanian karena kita produknya pupuk, tapi juga melalui olahraga, hanya melalui PGFC 2022. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nanda Kiswanto atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penyerahan jersey sebagai simbolis dari Bapak Nanda kepada perwakilan sekolah SMA Negeri 1 Manyar dan juga SMA Negeri 1 Kebomas. Dimohon perwakilan dari SMA Negeri 1 Manyar dan SMA Negeri 1 Kebomas untuk maju ke depan. Perwakilan satu orang saja. Ke depan. Baik, inilah dia jersey yang akan kita gunakan nanti ketika kompetisi Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Give applause untuk kita semua.
Baik, terima kasih atas perwakilan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan peraturan umum Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Ari. Untuk Bapak Ari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini mewakili dari tim Max Exco untuk memaparkan sedikit peraturan dari Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Berikut sekolah-sekolah yang terpilih dari turnamen Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022. Bisa dilihat. Berikut peraturan umum. Yang pertama, ofisial dan pemain wajib memperlihatkan ID card saat memasuki dalam stadion atau SOR di pertandingan besok, maupun jurnalis, koordinator supporter, atau lain-lainnya wajib menunjukkan ID card. Kalau tidak bisa menunjukkan, tidak diperbolehkan masuk. Larangan-larangan dari turnamen PGFC tahun ini seperti setiap kontingen, peserta, supporter, dan masyarakat dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan melakukan tindakan lain yang menjadikan rokok, tembakau, atau rokok elektrik dan sejenisnya sebagai objek di venue Petrokimia Gresik Futsal Championship ini. Setiap kontingen, peserta, supporter, dan masyarakat dilarang membawa alkohol juga, minuman keras, dan obat-obatan terlarang, sajam, laser maupun flare di dalam venue tersebut. Setiap kontingen juga, supporter atau peserta, dilarang ada tindakan kerusuhan maupun dari pemain saat pertandingan atau supporter di luar maupun di venue saat pertandingan tersebut. Peserta juga, pemain ofisial, supporter, tim futsal dilarang melakukan intimidasi yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk memprovokasikan tim lawan supaya terjadi kerusuhan. Setiap kontingen juga, peserta supporter wajib menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kedamaian, anti diskriminasi, SARA, dan menunjukkan rasa hormat terhadap kontingen lain, peserta lain, wasit, petugas lapangan, panitia, supporter, serta masyarakat selama PGFC tersebut berlangsung. Segala kerusuhan, fasilitas, dan properti Petrokimia Gresik yang disebabkan oleh kontingen, peserta, supporter, atau masyarakat menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Berikut peraturan khusus yang perlu disimak. Yang pertama, peserta pertandingan. PGFC terdiri dari 32 tim. Setiap tim maksimal mengirimkan 20 orang. Yang terdiri dari 12 pemain, 1 pelatih atau manajer, 2 ofisial, 2 tim medis, 1 koordinator supporter, dan 2 jurnalis. Setiap tim hanya boleh bermain 1 kali dalam tim. Setiap tim juga yang dengan sengaja membuat curang dengan memainkan pemain ilegal atau di luar ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut, maka akan dikeluarkan dan skorsing tidak
bisa mengikuti turnamen-turnamen berikutnya. Sistem pertandingan sendiri, Petrokimia Gresik Futsal Championship tahun 2022 menggunakan sistem setengah kompetisi yang mana diawali dari fase grup yang terbagi menjadi 8 grup, dilanjutkan dengan 16 besar, fase perempat final, fase semifinal, dan perebutan juara ketiga, selanjutnya diakhiri dengan final. Tim yang memenangkan pertandingan mendapatkan 3 poin, seri mendapatkan 1 poin, dan yang kalah 0 poin, yang dilaksanakan dalam waktu 20 menit secara kotor. Setiap tim dapat meminta time out selama 1 menit di setiap babaknya. Penentuan peringkat di fase grup seperti yang pertama, poin total, selisih gol, agresivitas gol, jumlah kemasukan gol, dan penentuan dengan 4 kriteria sebagai berikut. Prosedur penalti shot out, penendang hanya boleh menentukan 3 orang pemain di setiap tim yang bermain di lapangan maupun di bangku cadangan, dan 1 orang penendang sudden death. Setiap penendang harus dicatat lebih dahulu sebelum proses penalti dimulai. Apabila adu penalti sudah dilaksanakan dan hasilnya masih seri, maka akan dilakukan sudden death. Sudden death hanya diadakan sekali, di mana perwakilan satu tim memilih penendang atau menjadi kiper. Menendang sudden death tidak boleh pemain yang telah menendang, jadi pemain tidak boleh menendang 2 kali di sudden death tersebut. Tim yang menjadi penendang dan menjadi kiper akan ditentukan oleh pelemparan koin. Berikut kompetisi Petrokimia Gresik Futsal Championship mengacu pada peraturan futsal PSSI. Ketentuan WO, kalau WO berarti kalah 3-0, bila kedua tim dalam satu pertandingan dikenakan WO, maka kedua tim dinyatakan kalah 3-0. Tim yang tidak bertanding karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka panitia berhak mengevaluasi keikutsertaannya pada penyelenggaraan tahun-tahun selanjutnya. Ketentuan jumlah pemain dan pergantian pemain dalam setiap pertandingan dimainkan oleh 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 5 pemain, salah satunya penjaga gawang. Jumlah pemain yang ada di lapangan untuk tim ada 5 orang dan 7 orang untuk cadangannya. Jumlah tim minimal memulai pertandingan, jadi di tengah lapangan minimal ada 3 orang per tim. Pergantian pemain tidak dibatasi. Setiap pemain atau tim tidak boleh bermain bila tidak memenuhi persyaratan kelengkapan yang telah ditentukan. Ketentuan kelengkapan pemain, setiap pemain wajib memakai perlengkapan seperti baju tim, seragam punggung, celana yang sudah disediakan, sepatu futsal dan kaos kaki panjang, serta skin guard. Panitia akan menentukan apabila terjadi kemiripan kostum. Apabila terjadi demikian, maka salah satu tim wajib memakai rompi, kecuali bila wasit memutuskan tidak perlu memakai rompi. Tim yang memakai rompi ditentukan dengan undian. Pemain yang tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris yang dapat membahayakan pemain lainnya. Aksesoris tersebut harus dilepas dalam pertandingan seperti kalung, gelang, cincin, dan jam tangan. Ketentuan kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut. Kartu merah langsung, pemain yang bersangkutan dilarang bermain 2 kali pertandingan selanjutnya. Akumulasi kartu merah langsung 2 kali selama kompetisi. Pemain yang bersangkutan dikeluarkan dari kompetisi dan dilarang bermain di PGFC selamanya. Kartu merah atau 2 kali kartu kuning dalam satu pertandingan, pemain yang bersangkutan dilarang bermain 1 kali di pertandingan selanjutnya. Tim yang mendapatkan kartu merah, pemain penggantinya dapat memasukkan setelah 2 menit atau kemasukan gol dalam tim tersebut. Akumulasi 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan, pemain yang bersangkutan dilarang bermain 1 kali di pertandingan selanjutnya. Ketentuan kartu kuning
dan kartu merah selanjutnya tidak diberlakukan pemutihan kartu kuning maupun kartu merah dalam semua babak kompetisi PGFC tahun 2022. Setiap tim yang terkena kartu kuning dan kartu merah diwajibkan untuk membayar denda ketentuan kartu kuningnya sebesar 50.000 dan kartu merah sebesar 100.000. Setiap tim peserta PGFC wajib memberikan deposit sebelum bertanding, wajib memberikan 300.000 untuk deposit kartu merah maupun kartu kuning. Next. Berikut pemaparan dari peraturan. Sanksi-sanksi untuk segala peraturan tersebut ada di peraturan PGFC tahun 2022 yang akan dibagikan. Baik, terima kasih Bapak Ari. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi coach maupun peserta yang mau bertanya, kami persilakan dengan mengangkat tangan dan sebutkan asalnya dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMA Negeri 16 Surabaya mau menanyakan tentang jumlah pemain, Mas. Jadi ini kan sistemnya sistem grup dan jumlah pemain 12 itu dalam grup itu menurut saya itu terlalu dikit, minimal 14 lah, Mas. Soalnya kita dari yang luar-luar kota juga pasti juga jauh kan, Mas. Jadi ada capeknya juga. Jadi minta tolong dipertimbangkan lagi. Ya, untuk jumlah pemain sudah kita tetapkan sesuai ketentuan tetap 12. Terima kasih. Baik, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sudarmawan dari SMKN 1 Duduk Sampean. Yang pertama saya tanyakan tentang pemain. Jadi untuk tahun ini kita lihat di Futsal Championship 2022 itu dari beberapa kota, mulai dari Gresik, Babat, Sidoarjo, ya, Lamongan sampai Surabaya. Untuk mengantisipasi agar supaya nanti untuk data-data pemainnya dulu. Mungkin kalau kita sendiri yang dari Gresik ada data-data pemain yang nanti anak itu dalam artian sudah lulus dari sekolahan tersebut dan masih main. Mungkin kalau dari Gresik masih banyak yang tahu, termasuk supporternya bisa dipantau. Oh, anak ini sudah lulus tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Tetapi kita sendiri yang dari Gresik tidak bisa memantau dari yang luar Kabupaten Gresik. Pemain tersebut itu apa masih berada di sekolah tersebut atau sudah alumni dari sekolah tersebut. Karena di aturan tadi kita mengajak bahwa anak yang mengikuti Futsal Championship adalah anak yang berstatus masih sebagai siswa di sekolah tersebut. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini, barangkali dari pihak panitia ada semacam aturan sebagai antisipasi agar supaya nanti kegiatan ini memang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Mungkin itu masukan aja, barangkali nanti ada tanggapan dari panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami silakan untuk panitia. Ya, jadi untuk persyaratan nanti pada next acara ini atau di sesi selanjutnya itu nanti dari tim panitia akan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi peserta untuk dokumen-dokumen apa saja yang perlu dicantumkan. Nah, jadi dalam dokumen tersebut itu sudah kita mengantisipasi bahwa anak-anak dari yang ikut ini dipastikan bahwa dia memang masih bersekolah. Jadi nanti akan dijelaskan detailnya dari tim kita bahwa persyaratan itu adalah persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi agar teman-teman nanti itu bisa bermain di PGFC. Seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan?
Mungkin dari panitia lain ada tambahan? Sedikit tambahan Mbak ya, terkait untuk tadi kan yang disampaikan terkait mungkin kekhawatiran Mbak ya, lebih kekhawatiran untuk pemain dari luar kota Gresik. Insya Allah dari kita panitia ketika dalam proses pendaftaran peserta maupun untuk screening itu bisa lebih detail Pak nanti Pak. Bisa nanti untuk persyaratan khusus terkait pendaftaran juga nanti data-data yang masuk valid Pak. Jadi kalau bisa jangan terlalu khawatir Pak terkait untuk pemain yang dari luar kota Gresik, seperti itu Pak. Mungkin nambahin sedikit Pak ya. Jadi sudah di peraturan di PGFC tahun 2022 ini sudah dilengkapi atau mungkin ditambah-tambahi mengantisipasi kecurangan-kecurangan berikut Pak. Jadi semisal ketahuan ada curang atau lainnya mungkin langsung didiskualifikasi dan di-ban untuk turnamen-turnamen berikutnya. Terima kasih atas jawabannya. Bapak sudah terjawab nih? Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kami persilakan. Mungkin yang kurang paham mengenai peraturan atau sistem dari Petrokimia Gresik Futsal Championship ini bisa ditanyakan sekarang. Baik, kalau tidak ada, dirasa sudah jelas peraturan yang telah disampaikan oleh panitia. Selanjutnya yaitu ada tutorial input data ke web yang akan dipandu oleh Pak Yafi, kepada Pak Yafi. Oh ya, silakan Mas. Maaf Mbak, aku bertanya lagi. Ini tentang uang denda kartu kuning dan kartu merah. Jadi denda uang kartu kuning kan 50.000 dan kartu merah itu 100.000. Itu apa enggak kebanyakan ya? Soalnya ini juga tingkat SMA bukan tingkat nasional gitu loh. Takutnya keberatan juga dari sekolah-sekolah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan panitia. Ya, jadi denda itu sudah kita pertimbangkan dengan harapan bahwa teman-teman yang bermain ini bisa lebih sportivitas lagi. Kalau memang teman-teman ini bermain sportif dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang keras, denda itu istilahnya kita bisa menghindari adanya denda tersebut. Jadi memang ini tujuannya itu untuk meningkatkan sportivitas di kompetisi PGFC 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Mas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tutorial input data ke web yang akan dipandu oleh Bapak Yafi. Kepada Bapak Yafi, kami persilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang kali ini, perkenalkan di samping saya ada Mas Yafi dan saya sendiri Sofyan akan memberikan guide kepada teman-teman bagaimana menginput data ke sistem PGFC. Jadi nanti ini adalah part of PGFC ya. Jadi ini memang poin yang penting bagi teman-teman semua. Masih terkait dengan yang ditanyakan dari tadi terkait dengan apa? Bagaimana memfilter siswa itu masih aktif atau tidak? Itu juga nanti akan ada fiturnya di sistem PGFC. Karena di sana nanti teman-teman harus mengupload dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk melengkapi data sekolah. Sebelum kita masuk ke tutorial cara menginput data, saya ingatkan kepada teman-teman untuk pendaftaran tadi saat mengisi email agar diperhatikan emailnya aktif.
Yang pertama emailnya aktif, dan yang kedua jangan pakai tulisan dokter, gitu ya. Karena nanti email itu akan kita gunakan mengirimkan akun PGFC teman-teman semua. Kalau emailnya pakai tulisan dokter ya, mohon maaf ketika emailnya nggak sampai gitu kan, karena susah membacanya, gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Mas Yafi, dipersilahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Mas Hans, minta tolong. Ya. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, teman-teman. Ada yang sudah tahu website PGFC atau masih belum ya? Jadi untuk PGFC 2022 ini bisa diakses di alamat pgfc.petrokimia-gresik.com. Mas Han, boleh minta tolong di logout terlebih dahulu? Ya. Ke home, Mas. Ya, nah ini adalah website PGFC untuk tahun 2022. Di sini akan ada beberapa informasi dari aturan PGFC yang terbaru. Nanti dari tim panitia akan dipasang di sini aturan yang terbaru, kemudian jadwal pertandingan, kemudian top score, man of the match, dan informasi lainnya terkait di PGFC 2022. Nah, kemudian Bapak-bapak, teman-teman akan diwajibkan untuk memasukkan beberapa data yang bersifat wajib ke aplikasi website PGFC ini. Ini akan saya coba tutorial dengan menggunakan SMA testing dari tim kami. Untuk tombol login ada di paling ujung, ada tombol login, bisa diklik. Nah, halaman pertama yang Bapak teman-teman akses, setelah diberikan username dan password oleh Pak Sofyan, adalah login di PGFC ini. Kita coba login menggunakan SMA dummy. Nah, setelah berhasil login, ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh Bapak-bapak, teman-teman. Ada informasi umum, itu informasi terkait sekolah masing-masing, kemudian penanggung jawab sekolah, penanggung jawab tim, data pelatih, data ofisial, kemudian manajer, penanggung jawab supporter guru, siswa, dan tim medis. Nah, kita contohkan terlebih dahulu informasi umum, data yang pertama yang harus kita isi. Nah, di sini ada beberapa form yang harus Bapak-bapak teman-teman isi. Dari status kepesertaan, itu ada pilihan peserta baru yang baru join di PGFC 2022 maupun yang pernah bergabung di PGFC 2017. Kemudian apabila teman-teman sudah pernah join di PGFC 2017, bisa disertakan prestasi tertinggi di kompetisi sebelumnya. Anggaplah juara 1 gitu ya. Oh, peserta baru. Ya, kemudian nama sekolah, bisa diinputkan nama sekolah. Dimohon data yang dimasukkan ini data yang valid ya, bukan singkatan maupun alias. Nanti karena datanya akan diekspor kemudian digunakan sebagai dokumentasi tim panitia. Alamat sekolah. Nah, untuk apabila sekolahnya tidak ada fax ataupun data faxnya belum lengkap, bisa diisi minus ataupun nomor telepon disamakan dengan nomor telepon seperti itu. Lanjut. Untuk email ini disamakan seperti di daftar hadir hari ini.
Iya, untuk email nanti bisa ditulis lebih dari satu yang di pendaftaran tadi, artinya bisa email sekolah plus email PIC dari teman-teman. Takutnya kalau masuk ke email sekolah ini sedikit ini ya, dari sekolah turun ke siswa ini mungkin sedikit lambat, nggak cepat. Jadi saran saya dituliskan 2 email aja, gitu sih. Terima kasih Pak Sofyan. Untuk logo sekolah diharapkan logonya yang kualitasnya bagus, karena logo sekolah Bapak teman-teman ini akan dipajang di website PGFC untuk jadwal pertandingan maupun klasemen. Setelah semua form diisi, diklik submit. Nah, setelah informasi umum ini sudah lengkap diisi oleh teman-teman, selanjutnya data-data yang harus dilengkapi, ada beberapa data. Dilanjut Mas Hans. Di menu pendaftaran itu ada beberapa menu dari yang saya sebutkan tadi, itu diharapkan diisi secara urut dari informasi umum sampai ke wakil jurnalis. Nah, seperti ini. Nanti di dashboard awal ketika Bapak login ada keterangan status kelengkapan data, mana yang terisi, mana yang belum. Nanti sampai di tanggal deadline apabila ada yang belum terisi, nanti akan di info panitia selanjutnya seperti apa. Lanjut. Untuk penanggung jawab sekolah, ini adalah diisi nama kepala sekolah, kemudian alamat, nomor telepon, HP, email. Kemudian email ke kepala sekolah dan surat rekomendasi keikutsertaan tim futsal SMA atau SMK pada PGFC 2022. Ini dalam bentuk gambar ataupun PDF. Oke. Lanjut, kembali ke dashboard Mas Hans. Nah, nanti data yang sudah lengkap akan berwarna hijau, yang belum akan berwarna orange. Nah, kita akan lanjut ke data penanggung jawab tim. Oke. Nah, ini adalah nama guru pembina. Untuk nama guru pembina boleh wakasek kesiswaan maupun guru olahraga. Kemudian untuk isian selanjutnya adalah NIP guru, nomor HP, email, foto berwarna, dan scan KTP. Untuk foto pemain maupun official manager diharapkan untuk resolusinya sesuai standar. Jadi tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Jadi nanti ketika tampil di PKFC juga jadi bagus. Karena di evaluasi di tahun kemarin ada beberapa pemain melakukan upload foto seala kadarnya, tapi dia menjadi top scorer. Foto mereka tidak sesuai di website kami, seperti itu. Lanjut. Menambahkan Mas Yafi terkait foto.
Memang di tahun-tahun sebelumnya foto ini belum strict ya, jadi teman-teman masih pakai foto sembarangan ibaratnya. Jadi sangat disayangkan ketika dia top score, tapi tampil di halaman web ini foto lagi nongkrong di warkop misalkan. Itu sangat eman kalau menurut saya, karena website ini bisa diakses oleh seluruh orang. Itu sebenarnya nilai plus bagi teman-teman, makanya kita concern foto agar kalau bisa bagus dan rapi. Oke, kemudian kita lanjut ke pengisian data pelatih. Nah, untuk isiannya sama, formnya berisi nama pelatih, kemudian nomor HP, alamat, foto berwarna, dan scan KTP. Oke, kemudian lanjut ke pengisian official tim. Kita masukkan nama official pertama, kemudian nomor HP, alamat, foto, dan scan KTP juga. Untuk KTP dimohon scan, jangan di foto pakai HP, Pak. Jadi agar terlihat rapi juga dalam berita acara maupun di dokumentasi kami. Kemudian dilanjut mungkin langsung ke pemain. Ya, kita coba input ke pemain, Mas Hans. Nah, untuk form pemain ini, formnya ada nama lengkap, kemudian nomor induk siswa, kemudian kelas ketika per bulan ini, per 1 Juli 2021. Kemudian alamat sesuai dengan kartu keluarga, tempat lahir dan tanggal lahir. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi terkait umur maupun status siswa. Kemudian ada scan ijazah SMB. Kemudian scan keterangan siswa. Ini adalah surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan berstempel. Kemudian ada scan kartu siswa berwarna. Dan untuk foto berwarna dengan background putih, atau mungkin ada yang mau berkreasi seperti foto-foto pemain sepak bola atau futsal yang profesional, monggo kita bolehkan. Kemudian posisi bermain, ada goalkeeper, forward,
maupun yang lain. Kemudian nomor punggung diisi juga sesuai dengan masing-masing tim di sekolah, dan di jabatan ada kapten, wakil kapten maupun anggota tim. Setelah semuanya lengkap, kita submit. Nah, pemain akan masuk ke data PGFC, nanti akan digunakan ketika apabila mencetak gol, pelanggaran maupun event-event di pertandingan PGFC ini. Seperti itu. Untuk data manager, PJ supporter, guru, siswa, medis, dan wakil medis, saya kira sama. Jadi intinya form-form di PGFC ini merekam personil yang bertanggung jawab di sekolah masing-masing. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan maupun yang kurang jelas dengan penjelasan kami, bisa dilihat di user manual peserta di website PGFC, sudah kita sertakan, bisa dibaca-baca per menu dari PGFC. Kalaupun memang user guide ini belum jelas, bisa ditanyakan di kontak person dari tim IT PGFC di halaman paling belakang. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan ke Pak Sofyan. Menambahkan Mas Yafi ya. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman saat pulang lupa apa ya mau Mas Yafi jelas nopo gitu ya. Teman-teman bisa akses di user manual. Jadi setelah pulang dari sini nanti akan kita kirim username sama password PGFC. Teman-teman bisa cek di user manualnya, mencoba input datanya. Apabila ada kendala saat input data, teman-teman bisa kontak ke helpdesk, call center helpdesk. Seperti yang tertera di layar gitu ya. Pada saat jam kerja. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMA N 1 Menganti mau bertanya, untuk pengumpulan data itu terakhir kapan ya? Terima kasih. Gimana Mas? Memulai data? Untuk pengumpulan data itu terakhir kapan? Pengumpulan data. Pengumpulan data ya. Untuk pengumpulan data itu terakhir di hari Kamis. Jadi harapan saya, harapan tim, sebelum hari Kamis teman-teman sudah bisa mencoba menginput data. Karena kita nggak tahu kendala teknis ya, teman-teman mengandalkan di hari Kamis. Ternyata 32 sekolah ini ngaksesnya di hari Kamis semua. Ya otomatis ada kemungkinan nanti websitenya lemot atau seperti apa. Nah, untuk jaga-jaga terjadi hal seperti itu, lebih baik mulai dicicil pengisiannya. Gitu. Ada lagi? Bertanya Pak. Oke, terima kasih. Saya dari SMK Yasmu mau tanya untuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Untuk kualitas foto yang kita upload biasanya dari scan atau foto DSLR, biasanya kadang kita itu mental, biasanya kebesaran. Untuk batas maksimal megabyte-nya biasanya berapa? Itu biasanya pengalaman. Kadang teman-teman yang nggak tahu bisa uploadnya lewat HP, nah itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu Mas Yafi. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Idealnya untuk foto yang diupload di sini, saya kira di bawah 1 MB aja Pak. Tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Kalau dia terlalu besar, dari waktu Bapak upload juga bakal menunggu lama, dan juga nanti akan takutnya akan menghambat proses upload data yang lain. Jadi saya kira antara di bawah 1 MB atau di atas 500 lah Pak. Jadi standar seperti itu. Ya, menambahkan Pak. Jadi memang kalau untuk
device sekarang ini kan sekali potret bisa lebih dari 5 MB nih Pak ya. Jadi teman-teman harus siap untuk kompres fotonya. Gitu. Memang ada plus minusnya, kalau foto kualitas bagus memang jelas, cuman saat upload data ini memang lama yang pertama. Terus yang kedua ini juga akan membuat websitenya ini sedikit lemot saat diakses karena kapasitas fotonya yang besar. Makanya itu kita memastikan kapasitas untuk seluruh foto yang diupload maksimal 1 MB. Clear Pak? Siap. Ya silakan Mas. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan tadi masalah siswa. Di situ tadi pada saat memasukkan data siswa ada KTP, kartu tanda pelajar siswa. Mungkin dari teman-teman pemain itu mungkin juga tidak lepas dari ada pemain kelas 10. Kalau beberapa minggu ini atau beberapa bulan, 1 bulan ini, saya rasa mungkin ada yang belum selesai masalah KTP, kartu tanda pelajar untuk kelas 10. Bahkan juga dimungkinkan juga ada yang kelas 11 dan kelas 12, kemungkinan juga ada yang hilang, kemungkinan. Mungkin ada antisipasi lain Pak, kalau memang nanti dari data KTP itu hilang, mungkin ada tanda yang lain yang dipakai untuk mengisi data tersebut. Barangkali ada diganti surat apa. Memungkinkan Pak kalau nanti ada yang hilang, tetapi kalau lengkap sih kan nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk yang kelas 10, kayaknya sih banyak yang belum punya KTP dalam waktu dekat ini. Karena kan kita pengumpulannya kan hari Kamis Pak ya, terakhir. Nah, kalau memang nanti KTP itu belum jadi, mungkin ada data yang lain nanti apa yang dipakai untuk pengganti KTP tersebut. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih. Nanti saya dibantu dikoreksi Pak ya, kalau salah. Kalau dari sistem upload KTP ini memang untuk di umur 10 ini, di kelas 10 maksud saya, mungkin tidak semuanya memiliki KTP. Itu bisa disiasati dengan upload dengan surat keterangan Pak. Gitu. Mungkin dari panitia bisa menjelaskan lebih detail. Ya Pak, jadi untuk siswa yang misalkan dia belum punya kartu pelajar atau KTP Pak ya, nanti bisa disertakan surat keterangan yang ditandai kepala sekolah Pak. Itu saja ya, terima kasih. Siap, berarti nanti surat keterangan ditandatangani oleh kepala sekolah terkait Pak ya. Ya, jangan kepala sekolah lain Pak. Siap. Ada yang perlu ditanyakan lagi teman-teman? Saya Pak. Iya, baik Pak. Saya Pak Ainur Mustafa dari SMA 1 Manyar. Mengenai pada saat upload persyaratan misalkan pembina guru itu misalkan ada email tadi itu, kira-kira email itu kalau misalkan diisi oleh PIC ya, person in charge, orang yang bertanggung jawab itu gimana Pak? Atau tadi ada kepala sekolah itu yang mengharuskan memasukkan emailnya. Mohon maaf kadang kepala sekolah itu kan mungkin super sibuk tidak pernah mengecek email. Misalkan tadi di persyaratan tadi itu, misalkan emailnya itu diisi oleh PIC, orang yang bertanggung jawab itu gimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Artinya tidak semua orang ini open Pak ya, ketika diminta data pribadinya. Mungkin kepala sekolah ada yang, wah ini data pribadi gitu ya. Jadi kita membebaskan Pak untuk email, baik dari email kepala sekolah, email PIC lain, mau dipakai satu email, monggo. Yang penting email itu aktif. Tuh. Ada yang ditanyakan kembali? Oh iya Pak, nambah lagi Pak. Kalau PGFC tahun yang lalu itu kan untuk supporter itu sama Pak ya, dibagi satu blok begitu Pak ya, untuk posisi supporter. Sama seperti tahun yang dulu ya, misalkan dari SMA A, SMA B itu sudah diplot itu Pak ya, di SOR Tridharma itu sama Pak ya, istilahnya dengan PGFC tahun yang lalu. Ya, untuk supporter nanti akan dibagi oleh tim panitia Pak. Artinya ketika yang bertanding SMA A melawan SMA B gitu ya. Jadi nanti sudah disetting oleh panitia, nanti supporter tim A di mana, tim B di mana gitu. Oke, siap, sama berarti kayak tahun yang lalu. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak.
Baik, kalau sudah ada yang tidak ditanyakan, jadi nanti kalau misalkan dalam perjalanan ada yang perlu ditanyakan, monggo, jangan sungkan-sungkan, bisa WA ke call center. Kalau telepon saya rasa nanti tidak diangkat karena memang itu HP untuk operasional call center ya. Jadi sementara WA saja. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu ada drawing. Tapi sebelum drawing saya ingatkan kembali untuk input web tadi paling lambat tanggal 4 hari Kamis. Dan juga saya himbau untuk ofisial dan pemain, besok waktu acara dimulai, dihimbau untuk menggunakan pakaian bebas rapi dan bersepatu ya. Jadi untuk coach dan juga pemain dihimbau untuk memakai pakaian bebas rapi dan bersepatu. Begitu. Selanjutnya yaitu drawing yang saya akan dibantu oleh Bapak Angga. Jadi di sini dikarenakan ada 32 SMA yang mengikuti PGFC tahun 2022, di sini dibagi menjadi 4 pot. Pot pertama ini berdasarkan dari prestasi yang dimiliki saat pendaftaran. Jadi untuk SMA yang saya sebutkan, dimohon untuk perwakilannya maju ke depan. Seperti itu ya. Yang pertama ada SMA NU 2 Gresik, silakan maju. Ada SMA Negeri 1 Puri Mojokerto, SMA Negeri 1 Manyar, SMA Negeri 1 Lamongan, SMA Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Cerme, SMK Negeri 2 Lamongan, dan SMA Antartika Sidoarjo.
ditunjukkan ke kamera dan peserta yang lain. Untuk SMA Saada Bunga mendapatkan grup G2. Dilanjut dengan SMA Negeri 1 Driorejo. Baik, SMA Negeri 1 Driorejo mendapatkan grup A2. Dilanjut dengan MAN 2 Gresik, silakan. Untuk MAN 2 Gresik mendapatkan grup B2. Baik, terima kasih. Selanjutnya SMK Semen Gresik. SMK Semen Gresik mendapatkan grup Delta 2, D2. Terima kasih, dilanjut dengan SMA Negeri 1 Babat. SMA Negeri 1 Babat mendapatkan grup C2. SMA Negeri 1 Babat. Dan yang terakhir ada SMK BGRI Gresik, Ibu silakan. SMK BGRI Gresik mendapatkan grup H2. H2 ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan. Selanjutnya di pot 3, SMA yang saya sebutkan bisa maju ke depan. SMK Manbaul Ulum, SMA Negeri 1 Kebomas, SMA Negeri 1 Gresik, SMA Negeri 1 Sidayu, Ma'arif NU Sidomukti, SMK Yasmu Manyar, SMA NU 1 Gresik, dan SMK Asa Ada Bunga. Baik, sudah lengkap 8 perwakilan. Saya persilakan. Untuk yang pertama ada SMK Manbaul Ulum untuk mengambil bola di pot 3. Yang warna kuning. Baik, untuk SMK Manbaul Ulum mendapatkan grup C3. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Yang kedua ada SMA Negeri 1 Kebomas dan persiapan SMA Negeri 1 Gresik. SMA Negeri 1 Kebomas mendapatkan grup D3. Dilanjut dengan SMA Negeri 1 Gresik. Persiapan SMA Negeri 1 Sidayu. Untuk SMA Negeri 1 Gresik mendapatkan grup B3. Dilanjut dengan SMA Negeri 1 Sidayu. B3 SMA Negeri 1 Gresik. SMA Negeri 1 Sidayu mendapatkan grup H3. SMA Negeri 1 Sidayu. Selanjutnya MA Ma'arif NU Sidomukti. Mendapatkan grup, ya dihadapkan ke kamera Bapak, E3. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan SMK Yasmu Manyar. SMK Yasmu Manyar mendapatkan grup G3. G3 SMK Yasmu Manyar. Dilanjutkan dengan SMA NU 1 Gresik. Baik, SMA NU Gresik mendapatkan grup A3. SMA NU 1 Gresik. Baik, yang terakhir ada SMK Asa Ada Bunga, dipersilakan.
mendapatkan grup F3 untuk SMK Asa Ada Bunga. Baik, dan saya lanjut ke pot terakhir yaitu ke pot 4, ada SMA Semen Gresik, SMA Negeri 1 Balong Panggang, SMK Negeri 1 Sidoarjo, mohon maaf SMK Negeri 1 Sidayu, SMA Negeri 12 Surabaya, SMA Negeri 1 Menganti, SMK Negeri 1 Cerme, SMA Negeri 16 Surabaya, dan yang terakhir ada SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Perwakilan dimohon untuk maju ke depan. Baik, sudah genap 8 perwakilan di depan. Saya persilakan untuk SMA Semen Gresik mengambil bola di pot terakhir, pot 4. Tuh, SMA Semen Gresik mendapatkan grup G4. G4 untuk SMA Semen Gresik. G. Selanjutnya ada SMA Negeri 1 Balong Panggang. Untuk SMA Negeri 1 Balong Panggang mendapatkan grup H4. Selanjutnya ada SMK Negeri 1 Sidayu. Untuk SMK Negeri 1 Sidayu mendapatkan grup A4. Selanjutnya SMA Negeri 12 Surabaya. Untuk SMA Negeri 12 Surabaya mendapatkan grup C4. Baik, kita lanjut ke SMA Negeri 1 Menganti. SMA Negeri 1 Menganti mendapatkan grup F4. SMA Negeri 1 Menganti. Selanjutnya SMK Negeri 1 Cerme. Untuk SMA Negeri 1 Cerme mendapatkan grup E4. Selanjutnya ada SMA Negeri 16 Surabaya. SMA Negeri 16 Surabaya mendapatkan B4, grup B4. 16 Surabaya, dan yang terakhir SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Otomatis ya Pak. Untuk SMK Negeri 1 Duduk Sampean mendapatkan grup D4. Wah, give applause untuk kita semua. Baik. Di sini udah mulai ke gambar ya, kira-kira nanti lawannya siapa gitu ya. Ya, untuk teman-teman semua silakan dipersiapkan energinya, mentalnya juga, fisiknya juga untuk pertandingan pada 8 Agustus besok. Dan untuk teman-teman yang mau foto silakan. Sudah untuk grup A, B, C, dan D? Jika sudah, lanjut ke grup selanjutnya. Untuk grup E, F, G, dan H silakan untuk difoto. Sudah? Sudah difoto semua? Nah, sebelum mengakhiri acara nih, akan ada beberapa door prize buat teman-teman yang tadi menyimak atau mendengarkan materi-materi yang telah disampaikan oleh panitia. Ada beberapa kuis
Yang bisa jawab langsung angkat tangan, jadi sistemnya cepet-cepetan ya. Angkat tangan sama sebutin nama, nanti langsung panitia kasih hadiahnya. Oke? Pertanyaan pertama. Ada yang tahu nggak hari jadi Petrokimia Gresik jatuh pada tanggal berapa? Ayo, kalau panitia nggak boleh ya, ini khusus peserta. Ya, silakan Mas. Mas yang ini dulu. 21 Agustus. Panitia bener? Salah. Yang pakai rompi oranye dulu? 10 Juli. Iya, yang orange dulu. Pakai blazer orange. 10 Juli. 10 Juli bener? Betul. Give a pass buat Mas. Oke, jadi sistemnya kayak gitu ya. Siapa cepat, angkat tangan, langsung sebutkan nama dan juga dari sekolah mana, on mic. Oh ya. Maju Mas, maju Mas. Oke, kita lanjut ke kuis kedua ya. Kalau tadi ada yang perhatikan, nama ketua pelaksananya tadi siapa? Silakan Mas yang pakai baju putih abu-abu. Ya, sini. Bapak Hafid. Salah. Salah. Bapak ini dulu. Lukman Wibisono. Bapak Lukman Wibisono, betul? Betul. Silakan maju Bapak ke depan. Apal kok, ngapal ya melu. Paling tonggo Baik. dhewe. Monggo Bapak yang sudah bisa menjawab silakan ke depan. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Tanggal berapa sampai tanggal berapa PGFC Gresik tahun 2022 dilaksanakan? 8 sampai 21. Tunggu dulu. Jangan jawab dulu. Bentar. Kalau misal udah dijawab sebelum ada aba-aba buat jawab, pertanyaannya gugur, gitu ya. Jadi nanti bakal diulang, siapa dulu yang angkat tangan, gitu ya. Kita ganti pertanyaan. Bertempat di mana TMPGFC Gresik? Sebentar. Nanti bakal saya hitung 1 sampai 3 ya. Bertempat di mana TMPGFC Gresik tahun 2022? 1, 2, 3. Yang mana? Yang pakai kemeja kotak-kotak ini, Masnya. Bertempat di Gor Kebomas. Masih salah. Udah pede salah. Coba sampingnya yang pakai garis-garis. Bertempat di Wisma Kebomas. Betul ya, panitia? Betul. Silakan maju ke depan, Mas. Tenang, masih ada beberapa pertanyaan. Baik, selanjutnya. Ayo didengerin ya. Nama akun Instagram PGFC. 1, 2, 3. Oh, sesuai yang dilihat panitia yang pakai jas merah. Silakan Mas. Petro Futsal. Betul ya? Betul. Silakan maju ke depan untuk Masnya. Mbak ada pertanyaan. Udah follow belum itu? Sudah follow apa belum? Cek dulu Instagramnya apa. Curang ini kalau belum follow, gugur ya, hadiahnya gugur ya. Sudah. Jadi dihimbau untuk tiap peserta wajib follow Instagramnya ya. Karena semua informasi ada di Instagram Petro Futsal seperti itu. Perhatian ya. Dilarang angkat tangan sebelum pertanyaan selesai dibacakan ya. Sepakat ya? Sabar. Nanti kalau rezeki gak kemana kok ya, percaya ya. Selanjutnya. Tahun berapa PGFC terakhir kali dilaksanakan? Bapak yang bertopi. Mati mic-nya nggak dengar Bapak. 2017. 2017 betul ya? Betul. Silakan maju ke depan. Mic-nya mati gugur. Bapak sudah follow Instagram Petro Futsal belum? Sudah. Baik, maju.
Baik, masih ada 4 pertanyaan lagi. Siapa pemenang PGFC pada tahun 2017? Yang kotak-kotak? Iya. Oh gitu ya, panitia yang mana? Oh yang kotak-kotak, silakan. SMA NU 2 Gresik. SMA NU 2 Gresik, betul ya? Betul, silakan maju ke depan Mas. Itu dari mana Mas? Dari SMA mana? SMA 1 Menganti. Kenapa ini SMA-nya panitia sendiri ya? Oh enggak, waduh ada kecurigaan ini ya. Selanjutnya. Berapa usia Petrokimia Gresik pada tahun ini beserta tagline-nya apa? Bapak yang pakai baju ungu silakan. 50 tahun. Tagline-nya apa? Beyond Infinity. Betul sekali. Silakan maju Bapak. Bapak jangan-jangan karyawan Petrokimia Gresik ya? Oh bukan. Bisa agak maju sedikit? Iya. Kurang 2 pertanyaan lagi ya. Untuk tagline Petrokimia Gresik Futsal Championship, apa? Ada yang tahu? Ya, apa-apa? Ayo, ayo, ayo. Sampai 3 detik ya. 1, 2, 3. Udah gugur. Monggo bapaknya. Infinity. Kick in Beyond Infinity, bener ya? Bener, oke. Silakan maju ke depan. Bapaknya mengamati dengan sesama. Bagus, bagus, pinter. Untuk pertanyaan terakhir. Untuk website input yang tadi, ada yang ingat? Yang biru, silakan. PGFC min petrokimia min gresik.com. Salah. Lagi? Yang mana dia? Oh yang pakai baju putih abu-abu ini. petro.pgfc.com. Salah. Untuk masnya yang itu ya? Pakai mic mas. PGFC min petrokimia min gresik.com. Masih salah. Ini yang merah. pgfc.petrokimia-gresik.com. Betul panitia? Betul. Oke Mas silakan maju ke depan. Oke. Iya. Oh iya, cek Instagramnya dulu. Sudah follow PGFC, Petro Futsal apa belum? Ya silakan diambil handphonenya. Ya, terutama untuk SMA yang dari luar Gresik, sudah follow Petro Futsal apa belum? Ya, nanti kita cek ya, kira-kira udah follow apa belum. Ini perlu dicek satu persatu ya Mbak? Cek apa? Sudah ya, udah follow ya? Oke. Mas jangan gemeter mas, biasa aja mas. Aku loh nggak ngapa-ngapain, cuman ngecek Instagramnya doang. Oke, sudah follow? Iya dong, dicek. Ayo, sudah follow apa belum? Gugur wis tiwas maju nek ngarep gak sidol dia. Ding, cek suwe.
Petro Futsal. Oke, sudah follow? Oke, mantap. Oke, ayo Bapak sudah follow apa belum? Masih nginstal. Zaman saiki Instagram sik nginstal ya apa Pak? Lanjut. Oh lawas, Pak kudu aku Pak sing ngomong Pak. Konco sama Dewi, agak melu-melu. Oke. Oh iya, silakan ambil HP-nya dulu. Lihat. Oh iya. Ayo Bapaknya udah follow apa belum? Ini ngezoom apa tuh Pak? Oh iya ya, SMA-nya sendiri. Oke. Mana udah follow apa belum? Belum follow. Sudah mana? Oke, mantap. Udah follow semua panitia. Jadi mereka berhak mendapatkan hadiah dari Petrokimia Gresik Futsal Championship. Mungkin agak maju ke depan, teman-teman semua. Dan saya panggil ke depan juga untuk rekan-rekan tadi yang sudah aktif bertanya selama penyampaian technical meeting. Ada SMA Menganti, perwakilan 1 untuk maju ke depan. Oh ya, SMA Menganti, SMK Yasmu, SMA Negeri 1 Manyar, ada SMA Duduk Sampean, dan juga SMA Negeri 16 Surabaya. Silakan maju ke depan. Ini yang saya sebutkan tadi adalah teman-teman yang aktif bertanya pada saat pemaparan materi technical meeting tadi. Ada 5 orang ya, SMA Menganti, SMK Yasmu, SMA Negeri 1 Manyar, SMA Duduk Sampean, dan juga SMA Negeri 16 Surabaya. Yang udah dapat hadiah agak maju sedikit, kita foto bareng. Yang tadi saya sebut, nah di belakangnya dulu. 1, 2, 3, senyum. Ya, bisa pakai masker ketok Pak, enggak senyum Pak. Senyum Pak. Oke, sudah. Give applause untuk teman-teman yang ada di depan. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya tadi. Silakan maju ke depan. Ada 5 kurang 1. SMA Menganti, SMK Yasmu, SMA Negeri 1 Manyar, SMA Duduk Sampean, dan juga SMA Negeri 16 Surabaya. Mbak Del, yang dari SMA 16 Surabaya sudah follow apa belum ya Mbak? Sudah follow IG-nya, kalau belum bangus hadiahnya ya. Buktinya mana buktinya? Ada buktinya? Cek. Dulu. Oke, kita cek juga biar adil. Instagramnya udah follow? Oh udah tadi. Bapak sudah? Belum follow. Pak, yang apa Pak? Kurang nge-follow iki lho Pak. Gak dua Instagram. Ya Pak, follow Pak. Semua informasi sekarang ada di Instagram. Gitu ya, di-follow ya Pak. Boleh panitia? Sekalian YouTube-nya di-subscribe. Oke, setuju. Bapaknya? Sudah? Yakin? Bapaknya sudah? Oh sudah tadi ya? Udah follow. Oke, terima kasih. Oke, ini hadiah untuk teman-teman yang tadi sudah aktif. Tuh, lumayan Pak dapat bola Pak. Oke, kita foto bersama. Oke. Sini Pak, sampai Pak. 1, 2, 3, senyum. Nah, gitu kan cakep-cakep Pak. Oke, terima kasih. Give applause untuk teman-teman yang sudah ada di depan. Nggak kerasa ya, udah di ujung acara. Kita udah ngelewati dari jam 2 tadi ya. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Jadi begitulah rangkaian acara technical meeting PGFC tahun 2022 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga peserta yang turut ikut serta dalam rangkaian technical meeting pada hari ini hingga selesai. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pulang dulu karena panitia mau ada pembagian ID. Untuk SMK, maju ke depan ya untuk ambil ID. SMK PGRI Gresik, SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Baik, untuk sekolah yang disebutkan segera maju ke depan untuk pengambilan ID. SMA Negeri 1 Puri Mojokerto, SMA Negeri 1 Manyar, SMA Negeri 1 Lamongan, SMA Negeri 3 Sidoarjo, SMA Antartika Sidoarjo, SMA Negeri 4 Sidoarjo, persiapan untuk SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto, SMA Asa Ada Bunga, SMA Negeri 1 Driorejo, MAN 2 Gresik, untuk SMK Semen Gresik, SMA Negeri 1 Babat, SMK Manbaul Ulum, SMA Negeri 1 Kebomas, SMA Negeri 1 Gresik, SMA Negeri 1 Sidayu,